itu Pak Bahari pun termasuk kita nggak ngusir-ngusir loh. Pak Bahari mengundurkan diri sendiri dan Pak Bahari masih ada di Twitter Medsos sampai hari ini, saudara ya. Nah, jadi kita nggak pernah ngusir orang. Mereka yang pergi sendiri dan ada yang pergi dengan tidak baik-baik. Kalau Pak Bahari segala macam ya isi baik-baik ya, tapi ada yang kita baik-baik sampai jelek-jelek kita ya karena mereka asalnya mau ngerampok kita, saudara ya. Ya kalau bayangin ya, mengapa ada pendeta yang ketipu terus sama pengerjanya, sementara kita ini hampir tidak pernah. Mengapa, saudara? Ya itu tadi, karena ya orang yang nggak tulus ya ketemunya dengan orang nggak tulus. Kayak Bumantu, Pak Stephen, Bulianti, Bulinda, Pak Santiamer, polos-polos saja di sini, saudara ya. Gitu ya, saudara ya. Nah hari ini, saudara, bagaimana supaya Anda terlindungi? Selain Anda juga harus bertobat, tapi ada orang yang sengaja mau ngerjain Anda, ya. Mazmur 91 nanti kita baca. Nah, yaitu Anda harus punya Mazmur 91, Anda harus mengerti Mazmur 91 bahwa Anda dilindungi. Seperti hari ini saya dilindungi, saudara. Berapa banyak coba orang mau bunuh saya, berapa banyak orang menghendaki kecelakaannya saya, malah mereka yang celaka, saudara. Iya kan? Mereka menghendaki kecelakaannya saya, malah mereka semua pada celaka satu-satu kan. Baik yang saudara yang ngaku-ngaku saudara seiman, maupun yang menganggap saya sesat atau apapun. Bahkan tadi sebelum kita mulai ada pendeta-pendeta, sekelompok pendeta yang mencaci maki saya, ya kan, pokoknya mengatakan saya sesat dan segala macam. Tapi kenapa orang sesat ini yang dipercaya Tuhan buat ngasih makan Indonesia, saudara? Mengapa orang yang dianggap sesat dan tidak baik ini, ya, yang dianggap yang malah ngasih makan Indonesia yang berbuah, ya kan? Kemarin si Tan Paraki saya telepon, lu mah konflik sama siapa saja, dia bilang begitu ya. Sebentar, kamu harus klarifikasi. Saya tidak berkonflik dengan siapapun. Mereka berkonflik dengan saya. Mengapa? Karena masalah dana, masalah uang. Mereka pengen ngambil uangnya saya. Pengen ngambil uang yang ada di sini. Uangnya kita, ya saudara ya. Makanya mereka berkonflik. Kita mau cek lagi, apakah oke, ini ada yang lupa ya, sebentar ya. Ini yang saya maksud. Oke, jangan lupa. Makanya ya nggak suka sama kita, ya nggak apa-apa. Karena mereka biasanya nggak tulus hatinya, saudara. Kalau Anda tulus hatinya, pasti Anda sama kita cocok-cocok aja. Tapi begitu Anda nggak tulus hatinya, Anda akan terpental dari sini. Dengan tidak baik-baik ya. Kalau yang banyak yang mundur dengan baik-baik ya banyak, tapi dengan tidak baik-baik ya karena Anda tidak tulus hatinya, ya kan? Apalagi terus kemudian nyerang-nyerang kita. Jadi biasa saja, nggak usah ditanggepin yang begitu. Kalau tanya uang ya kita jawab, tapi kalau masalah-masalah lain, masalah curhat, masalah sakit hati, biarin saja, saudara. Saya nggak pernah mencat orang juga ya. Kita di sini nggak bandingin orang ya. Apal oleng, ceker babi, semua itu pergi sendiri dari sini ya, pergi. Kita nggak ngusir-ngusir ya, kita nggak ngusir-ngusir ya. Bahkan beberapa pengurus yang keluar itu Pak Bahari pun termasuk, kita nggak ngusir-ngusir loh. Pak Bahari mengundurkan diri sendiri dan Pak Bahari masih ada di Twitter Medsos sampai hari ini, saudara ya. Nah, jadi kita nggak pernah ngusir orang. Mereka yang pergi sendiri dan ada yang pergi dengan tidak baik-baik. Kalau Pak Bahari segala macam ya isi baik-baik ya, tapi ada yang kita baik-baik sampai jelek-jelek kita ya karena mereka asalnya mau ngerampok kita, saudara ya. Ya kalau bayangin ya, mengapa ada pendeta yang ketipu terus sama pengerjanya, sementara kita ini hampir tidak pernah. Mengapa, saudara? Ya itu tadi, karena ya orang yang nggak tulus ya ketemunya dengan orang nggak tulus. Kayak Bumantu, Pak Stephen, Bulianti, Bulinda, Pak Santiamer, polos-polos saja di sini, saudara ya. Gitu ya, saudara ya. Nah hari ini, saudara, bagaimana supaya Anda terlindungi? Selain Anda juga harus bertobat, tapi ada orang yang sengaja mau ngerjain Anda, ya. Mazmur 91 nanti kita baca. Nah, yaitu Anda harus punya Mazmur 91, Anda harus mengerti Mazmur 91 bahwa Anda dilindungi. Seperti hari ini saya dilindungi, saudara. Berapa banyak coba orang mau bunuh saya,
Berapa banyak orang menghendaki kecelakaannya saya, malah mereka yang celaka, saudara. Iya kan? Mereka menghendaki kecelakaannya saya, malah mereka semua pada celaka satu-satu kan. Baik yang saudara yang ngaku-ngaku saudara seiman, maupun yang menganggap saya sesat atau apapun. Bahkan tadi sebelum kita mulai ada pendeta-pendeta, sekelompok pendeta yang mencaci maki saya, ya kan, pokoknya mengatakan saya sesat dan segala macam. Tetapi kenapa orang sesat ini yang dipercaya Tuhan buat ngasih makan Indonesia, saudara? Mengapa orang yang dianggap sesat dan tidak baik ini ya yang dianggap yang malah ngasih makan Indonesia yang berbuah, ya kan? Kemarin si Tanpa Raki saya telepon, lu mah konflik sama siapa saja, dia bilang begitu ya. Sebentar, kamu harus klarifikasi. Saya tidak berkonflik dengan siapapun, mereka berkonflik dengan saya. Mengapa? Karena masalah dana, masalah uang. Mereka pengen ngambil uangnya saya, pengen ngambil uang yang ada di sini, uangnya kita, ya saudara ya. Makanya mereka berkonflik, ya kan? Tadi ada Pak Siliwangi tadi ya, ada yang mau fitnah segala macam. Iya, nggak apa-apa Pak Siliwangi, kalau ada orang mau fitnah Anda, kalau Anda yakin Anda sudah di tempat yang benar, Anda takut sama Tuhan, Anda lurus lempeng saja, nggak usah dibahas, nggak usah digubris, ya. Karena orang-orang yang memfitnah kita biasanya adalah orang-orang yang ada sesuatu yang nggak beres sama dia, sehingga dia harus mengatakannya tidak baik tentang kita, saudara. Ya kan? Sementara kita jadi baik, ya. Seperti pendeta-pendeta yang memfitnah saya, akhirnya kan hancur sendiri. Ya kan? Mereka berusaha ngajari caranya buat nangkap saya, malah mereka yang ditangkap, saudara. Oke, nih Bang Ardo nih sudah standby. Silakan Bang Ardo. Tolong ada yang bisa nyalakan Bang Ardo, belum jadi co-host ternyata nih Bang Ardo. Ya, sama yang Pak Paul ya. Ini Pak Paul, Argo sebenarnya ingin nanya Pak, sama Pak Paul ya, ada dua ya pertanyaannya Pak Paul. Yang pertama begini, kayak seperti yang Pak Paul bilang tadi, banyak pendekar-pendekar memang yang menyerang ya gitu ya, mereka merasa paling benar ya. Nah, ini juga Argo alami ya Pak Paul ya. Nah, kenapa mereka ini gampang sekali mengatakan orang kamu sesat, katanya Pak Paul begitu. Atau mengatakan kamu tidak beriman, katanya Pak Paul. Nah, ini kan kalau kita mengesampingkan soal dogma ya, Kalau dogma ya pasti akan membawa kemana-mana ya, gitu ya, membawa pemikiran mereka masing-masing gitu ya. Nah, ini kita mengesampingkan dogma, tapi mereka lalu kok kita berbicara masalah teologi ya, atau masalah kehidupan, kalau nggak sesuai dengan cerita mereka gitu ya, itu langsung mereka menghakiminya seperti itu. Kamu tidak beriman ya, kalau saya nggak beriman nggak mungkin saya bisa hidup seperti saat ini, Pak Pendeta, kan gitu kan Pak Paul kan. Nah, itu gimana itu menurut Pak Paul? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Paul, Pak Paul begini Pak Paul, dulu ya saya pernah membantu cerita Pak Paul gitu. Ini motornya harganya gini ya. Tapi akhirnya orangnya ini yang tertipu. Jadi kan jadi membingungkan Pak Paul. Nah, membantu orang atau ingin melakukan sesuatu itu bukan saya yang terkena Pak Paul, tapi orang lain. Nah, ini juga sering saya alami kok. Saya misalnya waktu saya misalnya ada yang menipu saya melalui toko online ya gitu ya. Saya kemarin membeli sebuah kamus teologi ya Pak Paul ya. Itu ternyata saya ditipu, tapi ternyata nggak berhasil gitu Pak Paul. Nah, itu kenapa itu Pak Paul? Kenapa bisa terjadi sama saya seperti itu Pak Paul? Kira-kira itu Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Ya, itu biasa itu ya yang begitu. Tadi suaranya Aldo katanya kurang jelas, tapi di sini bagus ya. Tolong cek yang di YouTube terus ya, tolong cek terus ya.
bagus nggak ya kondisinya di sana? Sebentar. Iya, masih normal ya. Ada jalan terus YouTube sama Zoom, oke. Bagus ya, oke. Harus cek terus ya, tolong Bu Ana cek terus, tolong para co-host yang di YouTube membantu supaya saya bisa kontrol ya, takutnya tersign out karena saya monitornya cuma satu ini. Jadi kalau StreamYard-nya tersign out saya nggak ngerti. Nah, saudara, banyak orang-orang yang mengalami bolak-balik sebentar, pertanyaan pertama, mengapa gampang sekali mengatakan kamu sesat, kamu kafir? Ya karena tadi ya ada kebanggaan beragama, kamu orang yang lebih baik daripada dia, saya merasa lebih baik dari dia. Itu kemarin ya, kalau Anda ikut embun pagi tiap hari saya sedang mengajar agama Babel ya saudara ya, karena Yeremia kan cerita tentang Babel, bagaimana orang-orang merasa hidupnya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Apakah saya merasa diri lebih baik dari orang lain? Bagaimana merasa diri saya baik, saya bekas penjahat, saudara? Anda sudah dengar, saya kan udah kata-katain penjahat, perampok, penipu, segala macam kan, sama si siapa Saifuddin itu ya. Memang saya penjahat, saudara. Memang saya penipu, memang saya perampok. So what? Begitu kan? Terus masalahnya di mana? Kamu merasa hidup lebih baik. Lalu kenapa Tuhan tidak pakai kamu, Tuhan pakai saya? Kan begitu. Simpel aja, saudara. Jadi, bukan masalah pandangan orang dia merasa lebih baik dari kita atau kita bekas penjahat. Nyatanya hari ini Tuhan pakai kita, dan itu saja saudara. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Terus apa gunanya penilaian orang terhadap kita? Buat saya nggak ada gunanya saudara ya. Nasi makan juga kagak. Ya kan? Buat saya lebih penting orang ngasih duit saya daripada menilai saya. Orang nggak ngasih duit, yang buat saya realistis saja, saya mah realistis saja saudara ya. Kamu menilai saya baik tidak baik. Ya emang kamu kasih duit sama saya kalau kamu anggap saya baik. Kalau kamu anggap saya nggak baik, emang kamu terus tadinya ngasih duit jadi nggak ngasih duit. Itu saja, karena kita hidupnya itu simpel saja. Ya kan, simpel saja. Saya pikirnya sangat realistis, praktis. Anda yang ngata-ngatain, banyak orang yang diem saja, nggak bilang baik, nggak baik, tiba-tiba ngasih uang sama saya, saudara ya. Oh, berarti kamu menilai saya baik. Karena saya begitu, saudara. Apa? Tapi dia sambil ngomel-ngomel, udah bohong, kamu masih kasih duit kan? Ya udah, berarti kamu tetap menganggap saya baik. Anggap saya mah begitu aja, saudara. Praktis saja. Tapi kan nggak semuanya begitu, ya. Tapi intinya kan begitu, saudara. Kita nggak semuanya ada begitu kan. Kebetulan saya kan ada di ruang publik, ya kan. Tetapi bos Anda menilai Anda baik nggak baik. Dulu saya waktu kerja sekuler, saudara, bosnya ngamuk-ngamuk terus, saudara ya. Sampai rasanya pengen tak simpalong pakai sendal, saudara ya. Tapi saya diem saja. Akhir tahun bonus saya beli Suzuki Baleno 1, saudara ya. Jadi saya anggap bos saya baik, saudara. Dasar mulutnya aja jahat, tapi orangnya baik. Karena apa? Karena ngasih bonus. Tapi saya pernah kerja di sebuah perusahaan, bos ini omnya halus banget, saudara ya. Lembut banget. Akhir tahun bonusnya nggak keluar, saudara ya. Udah ngajar. Tapi saya ini sudah berkenan, kerjaan saya bagus, prestasi luar biasa. Bonusnya nggak keluar, saudara ya. Keluarnya cuma doremi mencret-mencret, saudara ya, keluarnya. Saya pikir rasanya saya kerjanya jauh lebih dari ini. Tapi dulu bos saya yang lama, saudara, gila, saudara ya. Ngomong-ngomong mah, kebun binatang, selangkangan keluar semua. Tetapi akhir tahun beli Suzuki Baleno 1, coba. Baik mana coba menurut Anda? Baik bos yang ngomongnya lembut, nggak pernah ngomel-ngomel, tapi bonusnya nggak keluar. Apa bos saya yang suka ngoceh-ngoceh, tapi bonusnya keluar. Buat saya lebih baik kamu ngoceh-ngoceh, tapi bonus saya keluar, saudara, tiap bulan melimpah. Benar nggak? Anggap saja gajimu sebagai 25% gajimu adalah untuk diomelin. Anda ngerti itu nggak, saudara? Ini bagi Anda yang sering diomelin sama bos, anggap saja 25% gajimu adalah buat diomelin, saudara. Kan, saudara? Yang realistis, saudara ya. Kita harus realistis ya. Bentar ya, kalau pakai ini
internetnya pakai yang punya dormitory, lebih bagus apa enggak? Oke, ini sekarang lebih bagus nggak, saudara? Nah, ya, saya pojokin ke sana. Mudah-mudahan mudah-mudahan lebih bagus ya. Saya pakai internet tadi. Loh, mau ganti. Kemudian bagus ya. Yang pertama, Bang Aldo. Yang kedua, lalu kenapa ada orang masih, ya itu tadi, mungkin kamu masih ada hati yang kamu belum lurus, Bang Aldo. Yang tahu hanya kamu, ya. Yang tahu hanya kamu. Kita nggak bisa menghakimi orang berarti kamu pasti belum lurus, enggak. Tapi mungkin, saya bilang mungkin, ya. Tetapi akhirnya Tuhan bela kamu. Nah, mungkin kamu bertobat saat itu. Ya, mungkin kamu bertobat saat itu. Tapi selanjutnya supaya jangan begitu, bagaimana? Kamu artinya ngurus aja sama Tuhan. Kayak saya ya. Loh, sama ya. Saya waktu masa-masa saya baru pemulihan tahun 2014, 2015, ya, saya juga banyak dikerjain orang ya. Ya karena masih ada sisa-sisa masa lalu saya yang nggak baik. Terus kemudian yang kedua, saya bertobat. Sehingga walaupun saya dikerjain orang, saya tetap dapat pembalasan gitu ya. Dalam tanda kutip ya, bukan kita mengharapkan pembalasan. Tapi saya dapat pembalasan. Saya mendapatkan, saya apa namanya, Tuhan membalaskan sakit hati saya, intinya begitu kan. Walaupun ya teman-teman, kalau sekarang saya ngalami nggak, hampir nggak pernah. Serius saudara ya. Saya kalau misalnya ada orang minta baru saya ada transaksi sesuatu ya, oh sekali kemarin, sekali dulu sekali ya, 2 tahun yang lalu saya beli laptop, ya ketipu saya ya sekali. Tapi waktu itu saya tak ikhlaskan, saudara ya. Saya nggak maki-maki dia. Saya pikir ya ampun, kasihan amat ya, kayak kok dari duitnya begitu, ya kan? Kasihan saya malah. Terus saya ampuni dia. Terus habis itu saya berkati ya, nutup semua uang yang kerugiannya saya itu, nutup semua, saudara. Bisa nutup semua. Dan sampai sekarang ini sudah jalan hampir 3 tahun, saya nggak pernah ketipu-tipu. Yang namanya ketipu-tipu itu nggak pernah lagi, saudara. Saya beli apapun, saya kirim aja uangnya. Ya, balik duitnya. Kalau ada sampai masalah, balik. Orang kalau wayahnya orang kesedihan ketipu, apa dikerjain orang, ya karena ada sesuatu yang nggak beres sama dia. Tetapi kalau gini, kalau dia kalau selalu, berarti ada yang nggak beres sama dia. Kalau sekali, 2 kali, mungkin itu ada satu, apa namanya, ada percobaan di situ. Tahu bedanya ya. Kalau sekali, 2 kali, namanya kamu memang ada masalah. Tapi kalau 1 kali, 2 kali, ya mungkin ya hanya ujian saja supaya kamu hatinya bersih. Kalau kebanyakan lolos, ya memang saya juga lolos terus, ya kebanyakan lolos saya juga lolos terus. Cuman kalau sudah bolak-balik itu berarti ada masalah, ya kita harus introspeksi. Yang tahu hanya kita. Kalau Anda nggak pengen ngelamai lagi, orang kalau bolak-balik berarti ada yang belum lulus, ya. Ujian bolak-balik itu berarti Anda nggak lulus. Tapi kalau sekali itu namanya ya mungkin hanya sebuah di hari itu saja. Tahu bedanya ya, saudara? Ya, Anda bisa membedakan itu. Ya, itu ya. Jadi amatin deh. Kalau saya sih ngamatin ya. Kalau saya ngamatin seperti itu. Dan biasanya tempat pengamatan saya itu tepat. Oke, siapa lagi nih? Lanjut. Mari Pak Paul. Ya, lanjut ya. Silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.